junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang patut kita syukuri secara bersama. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang Allah wajibkan. Kemudian Allah kasih alasan yang jelas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah. Jadi bisa kita katakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang paling tua usianya. Hampir semua agama mengenal puasa. Jadi ibadah puasa adalah kurikulum kehidupan yang tidak pernah dihapuskan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam pernah melakukan puasa yang dikenal dengan Ayyamul Bid dan Ayyamul Suf. Kemudian Nabi Idris pun pernah melakukan puasa yang dikenal puasa tanpa nyawa atau bilahu. Pakanannya biasanya nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, puasa tanpa nyawa. Nabi Idris pun pernah melakukan puasa. Kemudian Nabi Daud pun pernah melakukan puasa, sehari puasa, sehari tidak. Nabi Musa pun melakukan puasa sebelum naik ke Bukit Tursina. Nabi Isa pun melakukan hal yang sama. Hingga kata Allah kepada Nabi Muhammad, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah mewajibkan Rasulullah untuk melakukan hal yang sama, yaitu ibadah puasa, termasuk kita. Makanya hakikat puasa itu adalah tidak mengambil secara berlebihan, menahan hawa nafsu, kemudian berbagi kepedulian. Hakikatnya seperti itu puasa. Puasa adalah iman kepada langit dan keteguhan menurut bumi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah, kalau Allah azza wa jalla as-saumu li wa anna aziz. Puasalah untukku dan aku akan membalasnya. Tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mengukuhkan ajaran kehidupan umat Islam yang berdimensi ritual dan sosial. Artinya ibadah puasa ini tidak melulu soal ritual kita kepada Allah, tapi ada dimensi sosial yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Kalau mungkin jamaah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh motivasi dan fasilitas. Masalahnya adalah apakah kita peduli dengan keistimewaan tersebut? Itu yang jadi masalah. Kemudian, apakah kita siap menerima fasilitas tersebut? Atau jangan-jangan kita tidak memerlukan keduanya? Jadi puasa ini adalah gambaran kita sebagai bulan pembelajaran untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Itu sangat ditentukan sekali, saudara-saudara. Jamaah tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini banyak mengajarkan kita tentang perilaku, perbuatan baik, berbagi, kepedulian. Karena mudah-mudahan puasa ini bisa membentuk kita sebagai pribadi yang tawadu. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab tawadu itu ada kalimat huwa aksal ibadah. Pada saat kita melihat orang tua, kita akan berpikir bahwa orang tua itu yang paling banyak ibadahnya. Hakikat tawadu itu kan merendahkan diri, tidak sombong. Tapi pada saat yang tua melihat yang muda, yang tua akan berkata, huwa aqallu minni ma'syatan. Anak muda itu pasti lebih sedikit maksiat.
Kalau orang tua pasti ibadahnya lebih banyak, lahirnya lebih gampang, pasti sholatnya lebih banyak. Dan pada saat kita melihat orang fasik melakukan kemaksiatan, kita akan berkata, la Allah yatubu alaih, fa inna Allah yatubu, fa inna Allah yatubu, fa inna Allah ghafurur rahim. Jadi kalau seandainya saja ibadah Ramadan membentuk pribadi kita sebagai orang yang tawadhu, insya Allah hidup kita akan baik. Jadi kita akan mengedepankan prasangka baik terhadap orang. Misalnya ada pengurus, ada mantan preman jadi pengurus masjid. Karena kita manusia kadang-kadang dibawa, mantan preman pengurusin masjid bisa apa? Padahal itu bukan urusan kita. Kalau kita bilang, oh Allah yang menggerakkan hatinya untuk datang ke masjid, Allah yang merubah perilakunya, Allah yang memberikan hidayah. Makanya kalau 3 konsep ini kita terapkan dalam, gak usah jauh-jauh, misalnya terlalu jauh kalau kita terapkan dalam konsep bernegara, dalam konsep bertetangga saja. Kalau kata Nabi itu mengatakan, hei, kamu itu punya 3 tetangga, masing-masing yang tetangga yang pertama itu punya 3 hak, kata Nabi. Dia tetanggamu, dia saudaramu, dia seagamamu. Nah, tetangga yang begini punya 3 hak. Tetangga yang kedua, dia tetanggamu, dia bukan saudaramu, dan dia seagamamu. Ah, tetangga yang begini mempunyai 2 hak. Yang terakhir, dia tetanggamu, tapi dia bukan saudaramu dan dia juga bukan seagamamu, katakan. Tapi ketiganya hakul jan, kamu harus baikin semuanya. Semua punya hak bertetangga. Kita harus melakukan kewajiban yang sama dengan yang lain. Jadi saya pikir Ramadan ini adalah bulan pembelajaran, menjadikan kita yang lebih baik. Karena dalam kitab Ithaf itu dikatakan bahwa manusia itu hakikatu wa syakhsiyah, itu status manusia, orang yang berkeinginan baik. Jadi kata Allah, pada saat aku menciptakan manusia, kunafa'u, manusia itu orang yang berkeinginan baik. Tentunya sebelum digoda setan. Setelah digoda setan dia akan berpikir macam-macam. Jadi status awal manusia itu adalah orang yang berkeinginan baik. Jadi kalau kebaikan itu adalah harapan kita semua. Kita ingin menjadi baik. Ramadan ini mudah-mudahan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kemudian kita beragama juga jauh lebih baik, bertetangga juga jauh lebih baik. Saya rasa kalau konsep itu kita terapkan dalam hubungan bertetangga, mudah-mudahan ini adalah satu jalan menuju takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, fadzakir innama anta mudzakir, kata Allah. Mengajak kebaikan, mengingatkan kebaikan, itu tugas kita sebagai manusia. Persoalan pahala, hidayah, itu persoalan Allah. Kata Allah kan begini pada saat diskusi dengan Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW frustasi dengan umat yang tidak mengikuti ajarannya. Hei Muhammad, fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Hei Muhammad, tugas ente itu cuma mengingatkan, mengajak kebaikan. Urusan hidayah itu biar urusanku. Makanya kadang-kadang kejumawaan kita sebagai manusia agak lupa bahwa sesuatu yang kita pandang tidak baik, ternyata Allah mengirimkan taubat terhadap orang tersebut. Kita yang merasa baik, kadang-kadang Allah menyimpan sebuah khotimah kepada kita. Makanya status kita yang tadi itu bahwa manusia berkeinginan baik, hakikatnya orang yang berkeinginan baik. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadikan kita menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.